Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Rivaldi. Saya akan menjelaskan tentang masa reformasi 1998 sampai sekarang. Kehidupan sosial masa reformasi. Pada masa awal reformasi, kehidupan sosial masyarakat sempat diwarnai dengan konflik sosial bersifat etnis dan disebabkan oleh kondisi sosial masyarakat yang kacau akibat lemahnya hukum dan kondisi ekonomi negara yang tidak kunjung membaik. Namun, pada akhirnya pemerintah berhasil mengatasi masalah yang ada sehingga kehidupan berangsur-angsur membaik. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasi, suara, dukungan dengan adanya reformasi di bidang komunikasi, media massa seperti surat kabar, majalah, dan menyuarakan aspirasi serta gagasan secara bebas. Selain itu, ketetapan untuk meminta surat izin terbit atau SIT bagi media massa cetak juga dicabut sehingga media cetak tidak lagi khawatir dibredel. Kebudayaan. Dalam bidang kebudayaan, ini dilakukan upaya pelestarian budaya dengan cara mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO. Upaya ini dilakukan untuk menghindari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Bidang ekonomi. Krisis moneter 1997. Gerakan reformasi juga dipicu oleh krisis moneter yang melanda Thailand pada awal Juli 1997. Krisis moneter ini mengguncang nilai tukar mata uang negara-negara di Asia. Mata uang negara-negara di Asia seperti Malaysia, Filipina, Korea, dan Indonesia. Rupiah yang berada pada posisi nilai tukar 2.500 US dollar menjadi sekitar 17.000 US dollar pada bulan Januari 1998. Kondisi tersebut berdampak pada jatuhnya bursa saham Jakarta, bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar di Indonesia, yang menyebabkan terjadinya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Secara massal, hal itu berujung pada kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali. Keadaan krisis tersebut kemudian diperparah dengan terkuaknya praktik korupsi, kolusi, nepotisme atau KKN di kalangan para pejabat pemerintah Indonesia. Akhirnya demonstrasi mahasiswa berskala besar terjadi di seluruh Indonesia. Tuntutan mahasiswa adalah penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Perkembangan politik pada masa reformasi. Perkembangan politik pada masa reformasi ditengarai oleh beberapa peristiwa dan kebijakan penting seperti Sidang Istimewa MPR 1998, otonomi daerah, pencabutan pembatasan partai politik, penghapusan fungsi ABRI, dan penyelenggaraan pemilu yang lebih demokratis. Berikut ini pemaparan masing-masing perkembangan politik di masa reformasi. Pertama, Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa yang menetapkan langkah pemerintah dalam melaksanakan reformasi di segala bidang. Dalam bidang istimewa MPR 1998, terjadi pemberontakan besar-besaran terhadap sistem hukum dan perundang-undangan. Sistem istimewa MPR 1998 menghasilkan 12 ketetapan. Yang pertama, ketetapan MPR nomor 8 tahun 1998 yang memungkinkan Undang-Undang 1945 di amandemen. Kedua, menetapkan MPR nomor 12 tahun 1998 mengenai pencabutan penetapan MPR nomor 4 tahun 1993 tentang pemberian tugas dan wewenang khusus kepada Presiden atau Mandaris MPR dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Ketetapan MPR nomor 18 tahun 1998 mengenai pencabutan ketetapan MPR nomor 2 tahun 1978 tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila. Eka Prasetya Pancakarsa. Keempat,
ketetapan MPR nomor 3/1998 tentang pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. 5. Ketetapan MPR nomor 15 tahun 1998 tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta perimbangan keuangan pusat daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Keenam, ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Stop dulu. Kedua, otonomi daerah. Pada masa reformasi, otonomi daerah dilaksanakan dengan lebih demokratis dari masa sebelumnya. Pembagian hasil eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam antara pemerintah pusat dan daerah juga disesuaikan dengan kebutuhan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penetapan otonomi daerah ini juga diiringi dengan perubahan sistem pemilu. Pemilu langsung diselenggarakan untuk mengangkat kepala daerah mulai dari gubernur hingga bupati dan wali kota. Ketiga, pencabutan pembatasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan cara pencabutan pembatasan partai politik. Melalui kebebasan untuk mendirikan partai politik pada pertengahan bulan Oktober 1998, sudah tercatat sebanyak 80 partai politik yang dibentuk. Fungsi ABRI. Pada masa reformasi, fungsi ABRI dihapuskan secara bertahap sehingga ABRI berkonsentrasi pada fungsi pertahanan dan keamanan. Kedudukan ABRI dan MPR jumlahnya sudah dikurangi dari 75 orang menjadi 38 orang. Mulai tanggal 5 Mei 1999, juga Polri memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selanjutnya, ABRI berubah menjadi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. 5. Penyelenggaraan pemilu pada masa reformasi. Pemilu tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu ini dilaksanakan minimal 2 tahap dan maksimal 3 tahap. Pertama adalah pemilu legislatif untuk memilih partai politik dan anggotanya yang dicalonkan menjadi anggota DPR, DPRD, dan DPD. Kedua, tahap adalah pemilu presiden putaran pertama. Pada tahap ini, pasangan presiden dan wakil presiden dirilis secara langsung oleh rakyat. Ketiga, tahapannya adalah pemilu presiden tahap kedua. Pemilu presiden putaran kedua adalah tahap terakhir yang hanya dilaksanakan apabila pada tahap kedua belum ada pasangan calon presiden yang mendapatkan 50% suara pada pemilihan presiden putaran pertama. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.